Halo, selamat pagi. Nama saya Windasari Berbarus. Saya adalah guru SMA Negeri 1 STM Negeri. Saya membawakan mata pelajaran sejarah wajib dan sejarah peminatan. Nah, hari ini saya akan mengajar di kelas Prasoga, yaitu kelas 11, yang materi pelajarannya adalah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang terkait dengan pelajaran hari ini adalah: 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Dan yang ketiga, bernalar kritis dan kreatif. Yuk, masuk. Oke nak, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa seperti biasa dipimpin oleh Gracia. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sekarang kita mulai pelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya mau bertanya dulu, pelajaran kita minggu lalu itu apa? Masih ingat? Coba. Pelajaran minggu lalu adalah tentang apa Denny? Ya, animisme dan dinamisme. Itu adalah kepercayaan lokal yang dimiliki oleh nenek moyang kita di masa lalu. Oke. Nah, sekarang kita masuk di proses masuk dan pengaruh Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut lebih mendalam, saya mau tes kalian di pelajaran minggu lalu, yaitu animisme dan dinamisme. Masih ingat nggak? Masih ingat? Siapa ingat? Angkat tangan. Apa itu animisme dan dinamisme? Coba, Denny, ya. Animisme adalah kepada orang tua atau nenek moyang. Ya, animisme adalah satu kepercayaan kepada roh nenek moyang, ya kan? Sedangkan dinamisme adalah Percaya kepada benda-benda yang gaib. iya, kepercayaan kepada benda-benda yang dianggap gaib, yang memberikan kesempurnaan bagi manusia di zaman dulu. Nah, di situ terdapat perbedaan antara animisme dan dinamisme, yaitu animisme kepercayaan kepada roh yang sudah tidak ada, iya kan? Manusia merasa roh itu ada wujudnya dan memberikan sesuatu yang sempurna bagi manusia. Nah, sedangkan dinamisme contohnya seperti benda-benda. Coba berikan contohnya. Satu, batu besar. Yang lain, pohon besar. Lagi, iya, bisa pisau keris. Yang lain, patung-patung. Lagi, iya, ada batu cincin. Nah, banyak ya. Itu adalah dinamisme. Dan sebelum masuknya agama Hindu Buddha, animisme dan dinamisme sudah dianut dan diyakini oleh manusia zaman dulu. Jadi nak, sebelum kita menganut agama yang sekarang ini, dinamisme dan animisme itu sudah ada dari dulu. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran proses masuknya Hindu Buddha. Masih ingat kan kalian, Hindu Buddha datang ke Indonesia di abad keberapa? Abad keberapakah Hindu dan Buddha masuk ke wilayah Indonesia, tumbuh dan berkembang sehingga dianut oleh masyarakat Indonesia? Abad ke-4. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu kalian, ada berapa agama yang dianut secara resmi di Indonesia? Nah, beserta kitab sucinya, hari besarnya, kemudian rumah ibadahnya, nama-namanya ya. Masih ingat? Bisa saya tes satu persatu? Ada berapa agama nak? Ada berapa agama? 6. Coba satu persatu. Bakal. Yang pertama, Islam. Kita kunci Al-Quran. Ya. Hari besar, hari raya. Hari raya Idul Fitri. Tempat ibadah, musola, masjid. Ya. Yang kedua, ayo siapa? Yoga. Coba.
Agama Kristen. Kristen apa, Nak? Kristen Protestan. Kemudian Terpuji Alkitab. iya, Hari Raya Natal. hari besarnya hari Natal. Kemudian rumah ibadahnya Kemudian rumah ibadah gereja. iya. Ya, pelajaran kita hari ini adalah proses masuk dan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, coba Hindu dan Buddha itu berasal dari mana? India. Dari India. Pernah ke India? Belum. Mau ke India? Kalau India itu identik dengan apa kira-kira? Pernah ke India nggak? Dewa. Dewa. Hari besarnya. Terus lagunya ini pakaiannya aksesoris perempuan, aksesoris, sari, ya kan? Inau laki-lakinya pakai apa? Seperti sorban ya. Nah, itu dia. Nah, Hindu dan Buddha berasal dari India. Nah, kalian harus tahu asal usulnya bagaimana sehingga dia masuk ke Indonesia, dibawakan oleh siapa? Inilah yang akan kita pelajari, proses masuk dan berkembangnya di Indonesia. Dari mana? Ada beberapa teori yang mengatakan Indonesia itu sudah mendapatkan ajaran agama-agama Hindu dan Buddha dibawakan oleh kaum Brahmana, katanya, ya kan? Kemudian ada yang dibawakan oleh kaum ataupun teori dari Waisya, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga ada lagi dikatakan dari para kesatria. Nah, ini akan kita pelajari di depannya. Kemudian ada satu lagi prosesnya, teorinya. Yang pertama, yang keempat adalah teori arus balik. Nah, satu persatu akan kita bahas. Yang pertama sekali adalah teori masuknya Hindu dan Buddha, teori Brahmana. Coba perhatikan teori Brahmana. Oke, nah lihat. Yang pertama adalah teori Brahmana. Nah, ini adalah kaum Brahmana. Coba menurut kalian kaum Brahmana itu kaum siapa? Siapa yang tergolong siapa, Nak? Pendeta. Iya, pendeta. Nah, dulu kaum Brahmana inilah yang paling tahu tentang kitab suci Weda, ya kan? Kitab suci agama Hindu apa? Weda, iya Weda. Nah, tapi Weda itu, Nak, ada terbagi atas 4. Nah, ada 4. Apa aja dia? Nah, ini adalah kitab Weda yang berisikan 4 himpunan. Yang kedua adalah kitab Rig Weda. Nah, kemudian yang ketiga Sama Weda. Iya, pintar ya. Kemudian yang keempat adalah Atharva Weda. Oke, nah kita lanjut ke teori yang pertama. Hipotesis yang pertama yaitu hipotesis Waisya. Ingat ya, Waisya itu adalah kaum atau golongan para pedagang. Nah, pedagang. Menurut N.G. Fromm, teori ini mengatakan bahwa Hindu Buddha dibawakan oleh para pedagang. Ingat ya, dulu para pelayar ya tujuannya ke Indonesia itu adalah berdagang. Kenapa berdagang? Kenapa tujuannya ke Indonesia ini berdagang? Karena di Indonesia banyak memiliki rempah-rempah, kaya akan kekayaan alam. Apa aja contoh rempah-rempah kira-kira, Nak? Ada kayu manis, dan satu lagi, ketika Cina dan Tiongkok melintasi Indonesia lewat jalur sutra, masih ingat kan jalur sutra apa? Jalur sutra adalah jalur ketika orang Cina dan Tiongkok itu membawakan atau memperdagangkan sutra. Nah, makanya dikatakan jalur sutra. Oke? Nah, jelas ya hipotesis yang pertama Waisya. Kemudian kita masuk ke hipotesis yang kedua, teori kesatria. Kenapa dikatakan teori kesatria? Hindu Buddha dibawakan
yang dulu pada abad kedua dikatakan di India itu mengalami satu perebutan kekuasaan. Kemudian para prajuritnya kalah dan pergi ke Indonesia, menetap di Indonesia dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, itu yang dikatakan teori ksatria. Kemudian kita masuk yang ketiga. Teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Ya, oke. Nah, hipotesis atau teori yang ketiga adalah teori Brahmana. Jadi masih ingat kan Brahmana tadi siapa? Yaitu golongan pendeta yang tahu tentang baca dan tulis pada zaman dulu. Jadi kaum Brahmana inilah yang tahu tentang bahasa Sanskerta, tulisan Pallava yang ditinggalkan oleh orang-orang Hindu dan Buddha di Indonesia. Ingat kan, ada beberapa kebudayaan yang ditinggalkan oleh Hindu dan Buddha yang kita temukan di Indonesia banyak. Contohnya adalah Yupa, ya kan, prasasti, arca, kemudian seperti bangunan candi, ya kan, candi yang terkenal di Indonesia. Candi apa? Borobudur dan Prambanan. Nah, oke. Selain daripada candi, arca, patung dan lain-lain, ada ditemukan sebuah tulisan. Nah, itu tadi di mana? Di Yupa. Jadi dengan ditemukannya Yupa, dapat kita ketahui Hindu dan Buddha sudah pernah masuk di Indonesia. Siapa yang menulis? Siapa yang tahu duluan menulis dan membaca pada saat itu? Abad keempat, yaitu golongan Brahmana. Walaupun dengan bahasa Sanskerta, walaupun dengan tulisan Pallava, nah masyarakat tidak mengerti, tapi kaum Brahmana mengerti. Nah, mereka lah yang mengajarkan masyarakat. Kemudian golongan-golongan yang ada di istana, kemudian mereka lah yang mengajarkan agama Hindu dan Buddha tadi, sehingga masyarakat dan golongan yang ada tinggal di istana itu merasa tertarik dan ingin belajar serta menganut agama Hindu dan Buddha. Oke, itu ya ketiga. Nah, ada satu lagi teori, yaitu teori yang keempat, ya, yaitu teori arus balik. Orang-orang Indonesia yang umumnya ingin sekali belajar agama Hindu dan Buddha berangkat ke India. Nah, sampai di India, mereka lah yang belajar agama di sana, ya, mendalami agama Hindu dan Buddha, kemudian kembali ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Itu dia arus balik. Kenapa dikatakan arus balik? Karena pemuda Indonesia yang bolak-balik, ya kan? Balik, datang ke India, balik ke Indonesia. Nah, itu dia. Oke? Paham ya? Mulai dari teori yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, paham? Paham. Oke. Ya, mari kita saksikan. Ini adalah benda-benda peninggalan Hindu Buddha yang ada di Indonesia, ya. Silakan. Pelajaran kita hari ini tentang proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Kemudian minggu depan kita melakukan praktek, ya. Prakteknya kita mengunjungi situs-situs yang ada di sekitar wilayah tempat tinggal kita. Kalau ada situs-situsnya seperti di Belawan ada, ya. Di Belawan itu ada situs agama Hindu Buddha. Nah, museumnya juga ada. Nanti kita kalau dikasih izin kita pergi ke sana. Ketemu minggu depan. See you dan terima kasih.